baik. Mali apa kabar? Baik, udah. Senang banget, cari waktunya susah ibu ini. Habis gimana dong? Asik masak sendiri. Aduh, ini tukang masak dandannya cantik banget ya. Kenapa? Dandannya cantik banget ya. Makanya itu dandan setelah udah masak. Pas masak mah uel-uelan. Ini ada lagi. Mel, di konten sebelumnya Ya. kita ngomong tentang profilnya Meli. Sekarang pengen ngobrol khusus kulinernya Meli aja. Ya, Boleh minta waktunya ya? boleh dong. Startnya kapan? Dan nggak pakai finish ya? Oke. Enak dong. Oke, gimana startnya dulu di kuliner? Oke, mulainya tuh kebetulan tahun 2015 itu juga nggak sengaja ya. Persis seperti yang aku cerita dari organik itu juga nggak sengaja. Jadi ini aku pada saat itu kan sosial medianya yang hits tuh Facebook dong ya kan. Secara anak zaman tuh tahu lah ya. Terus kalau sekarang kan Instagram, YouTube gitu kan. Nah 2015 itu aku tuh sebenarnya nggak sengaja, dalam arti gini, aku tuh suka emang dari organik tuh masak emang makanan sehari-hari kan gitu. Nah iseng gitu kan dengan keinginan aku tampil di mana-mana, jadi di Facebook pun gitu aku makan sambil bilang gini, aku lagi masak sayur lodeh organik gitu kan, tempenya organik gitu kan, pokoknya semua organik aku makan. Terus mereka bilang gini, Meli, di komen dong kan gitu, Meli, kok makan sendiri sih, dijual kayak apa kayak gitu, juga pengen ngerasain loh. Dijual, aku pikir mungkin ya gitu kan. Ya udah deh, boleh deh. Terus akhirnya aku minta nomor teleponnya nih orang, nanti deh aku hubungin ya kalau aku jualan gitu. Akhirnya udah, aku beneran akhirnya aku siap nggak siap sebenarnya, emang aku setiap hari masak kan. Aku pikir ya udah deh, daripada cuma masak buat sendiri terus masih ada yang kan kalau orang yang senang masak sedikit lebih masak banyak lebih senang, karena kan nyuci piringnya juga sama aja, peralatan juga sama, bumbunya juga diulek-ulek apa segala juga. Ya udah sekali aja masak banyak gitu kan. Akhirnya aku banyak, terus hubungin, akhirnya mereka mau pesan. Nah abis pesan itu kebetulan kan emang waktu itu zaman udah baru mulainya online itu kan, Gojek baru pertama kali kalau nggak salah ya 2014 itu ya baru mulai. Akhirnya aku pakai itu dong untuk deliverynya segala macam. Udah, terus responnya kok bagus banget. Ya udah, aku akhirnya mulai dari 2015 itulah sampai sekarang ini. Dan Meli menunya tiap hari beda atau gimana? Menunya memang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kan tiap hari kita makannya pasti beda-beda dong, bos. Setiap hari kan masakan rumahan kan, konsep masakan rumahan organik gitu kan, beda-beda. Nah dari gitu juga ada yang langganan juga rutin, udah Henry, jadi Senin sampai Kamis, atau ada yang sebulan juga. Nah kalau misalnya tiap hari sama, bosan dong gitu kan bisa dilempar cobek sama ibu-ibu ntar kan. Berarti ada masakan yang lain kan. Dan aku kan emang aku masak itu kan emang sehari-hari buat keluarga juga gitu kan. Jadi memang yang misalnya udah Henry waktu itu kan sempat pesen kan, sop kacang merah. Nah itu kan khas brand Ambon gimana gitu kan. Terus dari gitu juga aku bikin brokoli goreng tepung apa segala macam gitu. Nah itu yang udah Henry pesen ya kita makan di rumah gitu. Pokoknya gitulah seperti itu. Ingat lagi itu nyobain sop kacang merah, brokoli tepung apa gitu, terus sama ayam apa gitu, ayam rica apa ya, lupa deh. Aku juga lupa tuh, gak apa banget karena saking bentuknya berbeda-beda. Nah itu kayak ayam, kayak sop kacang merah kan memang dari aku kecil itu kebiasaan oma-oma Ambon itu di rumahku, turun-menurun itu resep turun-menurun dari oma gitu. Nah itu kita biasa makan. Nah kalau brokoli goreng tepung sekarang kan kita harus mengikuti zaman dong, tren-tren sekarang di luaran apa sih, anak-anakku udah remaja, makanya tuh memang kebetulan menu yang dulu dari 2015 sampai sekarang itu udah berkembang, karena kan anakku suka apa, misalnya suka brokoli goreng tepung atau misalnya suka sambal mata atau apa segala macam, aku bikin tuh semua di rumah biar mereka nggak jajan di luar dong gitu kan. Jadi tapi aku bikinnya ala sehat, ala organik, maksudnya gitu. Kayak goreng tepungnya kemarin udah Henry pesan, itu tepungnya bukan tepung terigu atau maizena, bukan, tapi tepung lokal, jadi itu dari singkong organik. Jadi lokal tuh gitu. Kasava, makanya sehat. Jadi kalau ada yang pesan, misalnya orang ada yang sakit kronis,
kayak stroke atau jantung atau kanker itu aman, atau ada punya anak yang berkebutuhan khusus itu juga aman. Jadi benar-benar yang sehat aja aman, apalagi yang yang sakit aja aman, apalagi yang sehat. Apalagi lagi musim pandemi begini ya. Nah itu dia, secara nggak sengaja ya ternyata. Jadi orang tanya gimana pas pandemi ini ya usahanya, malah aku sih stabil-stabil aja, karena kan semua orang butuh makan dan makanan sehat, apalagi dicari banget kan gitu. Maksudnya yang sehat-sehat dicari lah gitu kan, demikian rupa. Jadi apapun jenisnya, jadi menurut aku ya memang ini nggak sengaja lah, emang kebetulan banget, emang ternyata memang kalau makanan sehat itu harusnya bisa jadi usaha yang bisa untuk seumur hidup lah gitu. Semua orang butuh makan dan pengen sehat. Dan punya menu favorit? Soalnya gini loh, sebenarnya udah Henry ya, atau semua kalau pengen tahu, aku tuh sebenarnya orang kan gini, si Meli badan tuh segitu aja, pasti nggak ada yang bilang nggak pernah dikasih makan atau nggak suka makan. Jangan salah, aku tuh pecinta makanan. Kalau orang-orang terdekat aku, kalau mama aku bilang gini, Meli piring belum dicuci udah makan lagi, satu magic jar nasi habis sama si Meli. Atau orang sahabat suamiku aja yang memang kebetulan memang gampang kalau makan tuh cepet naik gitu, males deh kalau pergi sama Meli, baru makan lagi. Jadi aku tuh pecinta makan banget, jadi benar-benar punya semua jenis makanan tuh, di semua makanan aku favorit banget deh. Itu yang semua aku masak tuh favorit aku gitu. Dan nggak ngaruh ke bodinya Meli ya? Sebenarnya sih aku agak gitu sedikit karena kurang olahraga aja. Tapi enggak lah Mel, aman banget body Meli. Ya itu, nah ngomong-ngomong aman, mungkin ya. Jadi tuh aku kan sekarang udah 40 lari-lari ya, maksudnya udah 46 gitu. Oke. Jalan lagi udah lari. 50 jongkok Mel. Hanya itu. Jangan jongkok. Jadi menurut aku gini loh, kan organik itu kan kalau pengen tahu sebenarnya bukan karena zaman sekarang lagi tren, bukan. Itu dari zaman nenek moyang kita tuh sebelum kan emang tanaman gak ada kimia-kimiaan dong, masih alami semuanya. Nah itu sebenarnya dibilang organik, atau di kamusnya tuh di bahasa Inggris disebutnya natural atau alami. Nah makanya nggak heran dong orang zaman lihat dong ibu-ibunya pakai kebaya simple, ternyata tuh bonus dari makannya dong gitu kan, secara nggak sengaja. Dari bonus makan, makanan yang aku makan kan emang aku makan kan kayak sayuran kan, aku udah cerita konten yang sebelumnya kan nggak ada hormon tambahan apa sih, jadi ya tubuhnya seperti ini. Terus nah balik lagi nih, aku 6 tahun yang lalu lah kurang lebih, kan karena udah 40 tahunan gitu, jadi aku cek ini apa namanya tuh seluruh tubuh, apa namanya tuh kita cek, pokoknya general check up di rumah sakit. General check up ya. General check up, jadi cek dari semuanya aku cek. Ternyata dokternya juga sambil ngecek bilang gini, apa namanya gimana? Aku bilang gimana nih, diperiksa belakangnya. Aku pikir kenapa sih cek di belakang gini dok? Aduh, kamu tuh mesti diterima bersyukur deh. Kenapa dok? Aku bilang gitu. Kamu tuh diselamatkan oleh organik. Ya, kenapa? Ini kan kamu udah umur segini tapi nggak ada bagian sini aman, kanker getah beningnya di sini aman, karena kamu diselamatkan oleh organik, kata dok. Yang benar dok. Aduh makasih banget ya. Padahal aku nggak cerita apa-apa ke dokter kan gitu kan. Aku cuma bilang aku suka makan besar, tapi kalau aku nggak suka ngambil yang kayak keripik-keripik yang di supermarket gitu, karena aku bilang nggak suka. Ya kamu selamat lah hidup kamu dengan. Jadi benar-benar kayaknya apa yang kita makan, apa yang kita dapat ternyata gitu. Jadi aman lah gitu. Oke. Terus Mel, untuk ngomong harga Mel, untuk harga jual gimana Mel? Nah ngomongin harga, jadi gini loh. Aku pikir gini kan, sebenarnya tuh aku kadang-kadang diomelin juga sih sama suami atau keluarga juga gini. Ini harganya, sampai anakku bilang gini, mama harganya tuh murah banget sih. Jadi kan gini loh, aku kan masak ini sebenarnya nggak cuma sayuran aja, garamnya organik, ladanya organik, cabenya organik, jadi total semua semaksimal mungkin semuanya organik. Dan itu harganya kan nggak murah banget ya untuk organik apa segala macam. Nggak tega gitu. Jadi aku juga kan jualan sebenarnya cocok nggak sih? Nggak cocok lah jadi bisnisman kayaknya. Jadi itu aku harga misalnya jualnya. Makanya kan aku jual biar aku jual biasanya makan berdua, misalnya sayur gitu atau ayam gitu, dua tuh aku jual 55.000 misalkan gitu ya. Sebenarnya tuh aku itu aduh sebenarnya nggak apa-apa deh, tipis banget ya. Sementara kan kalau sayuran dari sana aja, terus garam aja udah 50.000, sayuran
udah hampir 100.000 sekilonya terus macam. Tapi aku tuh bingung tuh udah Henry masalah harga. Jadi aku ya udah deh, yang penting orang pada sehat aja deh ya gitu kan. Aku pikir karena kalau misalnya harga aku tinggiin nanti orang nggak jadi makan sehat, ya kan? Udah gitu si petani biasanya kalau aku nggak pesen gini, Ibu Meli kok pesannya mulai dikitan sih, atau kok Ibu Meli nggak pesan-pesan gitu kan? Jadi aku juga sedih kan. Jadi ada apa? Jadi aku juga bingung. Pokoknya yang penting aku komitmen dari awal aku pengen orang hidup sehat aja deh gitu. Jadi harganya lumayan masih menurut aku sih terjangkau. Nggak tahu ada menurut udah Henry tuh gimana? Aku nggak ngerti deh kan dari konsumen. Ya kalau dibandingin bisnis kuliner artis yang lainnya, harga Meli murah, reasonable lah. Jadi untuk organik sebenarnya tuh kalau ngomong sama yang ngerti bisnis ya, maksudnya yang berkompeten kayaknya Mel lo nggak gila nih harganya segini, kayak mungkin gitu kali. Karena kan kalau aku ngomong sama teman-teman aku yang udah bisnis, Mel garam lo aja harganya 5 kali lipat dari harga biasa, lo terus jual segini gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Balik lagi aku balik lagi. Dan tanpa kita ngomongin artis yang lain, kadang mereka jual PE aja harga segini, jual ini aja harga segitu karena artis. Segitu tuh berapa? Aku nggak tahu tuh. Aku beneran aku nggak pernah ngecek artis karena aku ngeceknya yang makan makanan yang Tapi harga Meli bener, serius aman banget. Nggak, misalnya gimana? Misalnya coba aku pengen tahu, jadi aku pengen tahu aja karena aku belum benar nggak. Mereka jual PE gitu, PE kacang, toplesnya paling 25 cm, 100.000. Ya kan? Padahal kan maksudnya kacang lo bukan yang biasa lah, standar aja. Tapi aku juga ya gitulah pokoknya gaya aku tuh. Jadi aku memang komitmen dari awal pengen ngebantu petani Indonesia seperti konten sebelumnya akan aku bicarakan. Terus sama orang hidup sehat gitu-gitulah gitu. Jadi emang benar-benar itu gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen cari uang ya jangan kalau saat ini orang-orang mungkin jangan dimasukkan organik ini. Nggak tahu kalau mereka bisnis bisa besar-besaran ya, tapi banyak banget beberapa teman aku yang akhirnya give up juga, nggak usah kali ya cari bidang yang lain aja gitu, pada mereka usahanya gitu lah. Jadi benar-benar mesti sabar banget. Udah kadang-kadang aku kan kalau perhatiin ya, kalau aku share menu ke udah Henry beberapa saat yang lalu tuh aku pernah tulis biasanya menu dapat berubah-ubah bukan karena harga, tergantung hasil panen. Emang bener-bener loh kayak minggu gitu, kemarin atau iya benar. Aku pengen masak bayam, ternyata katanya petaninya, Mbak Meli panennya lagi bayamnya lagi nggak panen, atau ada sih tapi cuma dapet, aku pesannya sekilo cuma dapat setengah kilo. Ya masaknya gimana gitu kan, masa masak cuma segitu misalnya gitu. Jadi benar-benar ya luar biasa lah yang si masak organik ini gitu. Aku benar-benar komitmen dari awal aja seperti aku yang bilang sebelumnya gitu. Jadi pengen orang hidup sehat ya, dengan harga ya masih bisa terjangkau lah. Kalau cek misalnya masakan zaman sekarang, coba maksudnya yang online itu harganya mirip-mirip sama aku tapi bukan organik loh gitu kan. Padahal makanannya gitu-gitu aja gitu kan jenisnya gitu kan. Ya seperti itu lah. Kasus tadi Mel, misalkan bayam Meli udah masukin ke menu, ternyata pas panen bayam dikit. So gimana? Ganti sayur atau gimana? Aja, ganti sayur sedemikian rupa. Aku mesti memutar otak pada saat itu gimana caranya. Jadi langsung aku putar otak, aku langsung bilang gini, Bu maaf ya hari ini bayamnya ternyata nggak panen gitu. Tapi aku tetap edukasi mereka karena ya ginilah organik. Oh ya nggak apa-apa Mel gitu. Jadi aku akhirnya ganti sayur yang organik lagi tetap dong. Jadi aku cari misalnya, makanya aku kadang-kadang nih tau gak sih udah Henry, aku tuh orang balik lagi nggak tegaan lagi. Aku misalnya lagi pergi sama suami, tiba-tiba ada pelanggan lagi nih, Mel aku pengen makan malam deh gitu. Kayak kemarin kejadian sama Teku Zaki ya, Zaki tahu dah kan yang artis yang aku itu dia kan. Nah aku tuh kan kemarin abis tahun baru tuh mesti aku baru buka kan tanggal 5 Januari karena petaninya pun libur kan, ternyata aku nggak bisa panen. Ya udah gitu. Tapi aku kan di rumah tetap ada stok sayur dong, tetap sayur ada gitu. Nah si Zaki bilang gini, Meli mau pesan makan malam dong. Hah, makan malam? Kasihan juga orang pengen hidup, kan dia orang hidup sehat banget kan gitu. Oh ya udah deh, aku malam itu langsung aku bilang gini, aku selalu bilang ke ibu-ibu, ada misalnya tiba-tiba udah Henry iseng gitu, Mel pengen makan gitu, ada yang saya tunggu tuh ya, aku pasti bilangnya gini kata-katanya, aku cek dulu stok yang ada di aku apa, aku cek dulu, aku lihat dulu, ada ayam, ada ini, terus aku langsung mikir, oh masak ini, oke, misalnya udah Henry atau Teku Zaki pada situ, aku masak ini gitu.
Mel brokoli nggak ada, adanya misalnya waktu itu dipesen apa gitu kan, aku adanya misalnya sayur kale gitu, ya udah bikin itu aja deh nggak apa-apa gitu. Ternyata mereka oke aja sih, tapi yang penting aku komunikasin aja, yang ada yang aku bisa itu. Aman sih selama ini. Terus Mel, dengan semua sayur organik tadi, yang pasti otomatis dia tidak pakai bahan kimia, awetnya gimana? Amannya gimana? Bisa awet berapa lama sih dia untuk sayur? Makanannya itu awet berapa lama? Aman berapa lama gitu, berapa jam? Kalau masalah awet tuh sebenarnya gimana, kita sama aja sih seperti orang masak bukan organik. Maksudnya harus tanek lah ya, maksudnya bumbu-bumbunya, si waktu kita numis gitu apa segala macam tetap sama aja gitu. Jadi tapi selama ini ya pokoknya gitu deh. Mungkin aku masaknya tanek kali ya, karena aku pernah kejadian waktu itu siapa lagi? Oh, Indra Herlambang. Indra Herlambang ya kan. Dia pesen ya Mel gitu kan, rutin buat 5 hari. Pas aku kirim ternyata gini. Pas aku telepon kurirku bilang gini, Bu, kok aku kirim ke apartemennya ternyata Bapak Indranya nggak ada. Aku telepon pagi-pagi, Indra, Meli, gue kirim makanan. Oh ya lah, gue lagi ada shoot di Bandung. Gimana makanannya? Ya udah taruh aja. Aku pikir ya ampun, siang taruh, dia pulangnya baru besok apa gimana. Terus hari gini, besokan aku telepon mau konfirmasi dong. Aman nggak gitu? Makanannya? Meli, masih aman dong, nggak basi. Nah lo kok bisa? Ya udah deh, berarti emang dari masaknya aja kali ya, udah ini. Tapi ya sejauh ini sih aku maksimalkan lah apa yang aku masak ini gitu, karena kan mungkin masaknya dengan cinta ya udah Henry, dan niat yang luar biasa untuk biar orang hidup sehat itu kali ya, mungkin ya itu jadi semuanya jadi aman-aman aja. Ada keterbatasan di stok nggak? Pasti ya itu tadi seperti aku bilang, pasti aduh aku pengen misalnya sayur kale misalnya pengen 3 kilo atau 5 kilo, ya cuman adanya misalnya 1 kilo. Pasti itu kejadian sering banget gitu kan. Aku pengen sayur pakcoy misalnya pengen 2 kilo atau 3 kilo, cuman ada setengah kilo, itu sering banget. Akhirnya makanya kalau misalnya aku kasih tau aja bocoran, kalau aku udah mulai tumis sayuran campur, nah itu berarti lagi susah banget tuh nyari sayuran. Jadi ada wortel, ada pakcoy, aku bikin kayak capcay aja gitu kan. Jadinya kayak campur-campur. Udah itu udah mentok tuh, bingung mau ngapain karena sayurannya pada nggak banyak yang nggak panen. Seru deh pokoknya deh. Terus Mel punya menu favorit nggak Mel? Menu favorit dari pelanggan? Ya, aku yang sering request dari pelanggan apa? Yang sering request dari atau repeat order lah gitu ya, yang paling sering itu adalah tahu bacem, tempe bacem, bakwan goreng, perkedel goreng, terus jamur goreng tepung, ayam goreng ayam goreng tepung tuh aku sebutnya Meli Manu itu organic fried chicken. Orang Indonesia ada juga sih. Aku bilang ayam goreng tepung, mereka kok ada yang pesen ya. Pas aku bilang Meli Manu itu organic fried chicken, banyak banget yang pesen, dan itu berulang-ulang. Jadi itu maksudnya kayak yang fried chicken di luaran, cuma kan yang tadi kayak yang aku bilang udah Henry pakainya, tapi tepungnya gluten free itu yang sehat gitu. Terus apa lagi ya? Dan ayamnya juga ayam organik dong. Iya dong, pastinya ayam organik kan, seperti kita cerita sebelumnya, dia makannya tuh yang pokoknya jamu-jamuan itulah gitu kan. Terus ikan dori juga gitu kan, ikan dori goreng tepung juga, jamur apa segala macam lah gitu. Hampir begitu. Saya pernah lihat Meli di tayangan beberapa program TV. Meli yang lagi panen di kebun apa gitu kan. Itu benar-benar Meli apa buat syuting doang sih Mel? Meli yang di kebun, yang di ladang, yang lagi panen, apa-apa itu bener Meli apa mau buat syuting doang? Nih, aku sempat bikin bukunya nih. Aku tuh emang waktu aku masih di puncak emang aku selalu turun tangan sendiri. Nih buku aku kan, aku pernah liatin ya sebelumnya ya? Belum. Di tayangan ini ada buku aku tuh, bertanam sayuran organik bersama Meli Manu Hutu. Nah ini rilis bukunya sebentar aku juga lupa. Nih, rilis bukunya tahun 2000, udah lupa tahun berapa nih, lagi udah lamanya, 2005. Dan itu baru habisnya tahun berapa? 2018 kata orang gini, Mel tuh keluarin bukunya kecepetan deh, orang belum tahu organik. Ya, jadi aku bikin biasanya
Jadi gini udah Hendrik kan kalau orang kan lihat buku pertanian malas banget ya gitu kan. Aku bikin tuh casual mungkin kan santai mungkin lah gitu kan. Bukunya kayak gini padahal di buku pertanian. Terus kayak gini terus aku tuh emang waktu aku di puncak, waktu aku masih tinggal di sana aku emang turun tangan sendiri semuanya gitu kan. Terus itu deh aku kasih lihat deh foto-fotonya. Aku di toko zaman dulu tuh ngurusin sendiri. Aku tuh buka toko aja ngurusin sendiri. Masak aja sendiri semuanya tuh. Nah, secara kan model, Mel. Nah tuh, pokoknya macam-macam dah bukunya ini. Jadi dulu bukunya pertama kali dibeli oleh para petani tuh. Lah tuh lagi ngurusin bibit, benih lucu banget kan. Nah itu. Seneng banget tuh. Aku tuh. Boleh Mel tuh difotoin, kirim WhatsApp ya Mel. Dengan Meli yang Ambon, kenapa nggak jual apa tuh Mel? Gue lupa deh namanya. Jadi lupa. Apa papeda? Itu papeda. Oh, nah itu papeda nggak mudah sayang. Aduh susah banget buatnya. Itu mesti belajar banyak tuh dari oma-oma yang omaku udah meninggal juga. Jadi mesti sagunya belajar ya. Nggak terlalu mudah. Sagunya. Paling aku baru bisa bikin si Brenebon tadi sama si ikan kuah kuningnya. Tapi kalau untuk kalau untuk itunya belum bisa papedanya. Belum terus terang belum. Nanti aku coba belajar ya. Bukan nggak bisa, belum bisa. Aku coba. Kalau udah berhasil kasih tahu ya. Pakai kuah kuning enak tuh Mel. Pastinya bang. Enak banget. Aduh kebaik. Aduh jadi. Yang makannya dipelintir kan? Dipelintir mesti. Aduh. Ya. Terus Mel, Meli merasa punya kompetitor nggak sih? Untuk makanan, untuk kuliner yang organik ini? Kalau organik nggak tahu deh. Kalau masakan rumahan aku nggak tahu ya di mana. Tapi kalau mungkin kalau restoran-restoran udah banyak kali ya. Sekarang ini udah banyak gitu. Aku juga nggak ngerti. Tapi kan banyak kan mereka tuh makannya mungkin lebih yang tadi aku bilang, lebih yang ke fine dining tuh yang ya pokoknya fancy lah seperti apa makanannya gitu. Tapi aku pokoknya sampai sekarang ini konsepnya masih masakan rumahan aja. Aku belum lihat sih kalau yang masakan rumahan lagi di mana, belum tahu. Terus buat ngejelasin ke orang-orang yang belum ngerti organik, PR banget gak sih? Yang cuek dengan organik, bodo amat, pokoknya nggak care lah gituan gitu loh. Banyak banget. Jadi sampai pernah kejadian akhirnya aku punya pelanggan dia telepon gini, Meli, tahu nggak sih katanya gitu. Padahal aku juga belum pernah kenal nih ya, namanya ibu siapa gitu dulu. Meli, tahu nggak sih sekarang ternyata tuh aku tuh kena kanker loh. Aku sekarang udah mau makan organik aja jadi gitu. Masa tunggu sakit dulu gitu kan. Jadi aku memang ya tetap ketemu orang, tetap sharing tentang organik. Sampai aku kalau makan kemana-mana tuh aku sering dicela-cela sama teman aku, si Meli lama banget buka menu-menu makanan di restoran, pasti dia nyari organik gitu. Padahal enggak, kalau aku udah keluar rumah ya aku makan aja yang biasa kan gitu. Jadi ya gitu deh. Tapi ya tetap aku sama semua orang tetap aku aku kasih edukasi sih ke mereka gitu, ngasih tau lah gimana organik itu gitu, apa juga khasiatnya gitu. Nggak pernah nemuin mereka yang bodo gitu, udah amat gitu kan, nggak penting atau gimana gitu? Banyak, sering banget, sering. Makanya tuh bilang aku tuh pokoknya suka dibully-bully gitu deh kata-kata zaman sekarang ya kalau bisa dibilang. Jadi Ibeli lo terlalu sehat, aduh aku nggak mau gini gitu. Tapi ya itu yang aku bilang tadi, kan kalau udah mulai mereka nggak enak atau Bel, sempet ada temen aku juga nih baru aja kejadian setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, dia telepon aku cuman bilang gini, Mel, tahu nggak sih gue ini, kata temanku nih ya, gue ini mau divonis stroke, umurnya masih 40 dong gitu kan, masih muda lah dibilang, mau divonis stroke gitu. Kayaknya gue harus makan sehat deh Mel mulai dari sekarang. Ya udah akhirnya dia baru langganan akhirnya. Nah itu aku sih tetap aku sih nggak mengharapkan semua orang sakit, maksudnya tetap aku memberikan mereka, menginformasikan mereka tentang organik tersebut gitu. Tapi dengan sendirinya mereka ternyata pas sudah sakit baru ya seperti itulah, mungkin itu kebiasaan manusia kali ya, kalau udah kejadian baru ini gitu, baru bertobat. Benar juga sih, baru sadar gitu lah gitu. Karena ternyata emang dari yang kita makan bisa ini sih, bisa kita bisa kita jadikan obat gitu kan sekarang. Nah Mel, berapa hari yang lalu pernah dengar daging sapi lagi bermasalah. Terus 2-3 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. Terus 2-3 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu pernah dengar juga tahu tempe hilang di pasaran. 2 minggu yang lalu p
Pernah tahu aku dengan Gimana dengan Meli itu? Di organik kena nggak? Atau mungkin ada efek nggak? Ada efek nggak ke omset maaf ya, gitu-gituan? nggak ada, maksudnya omset untuk orang akhirnya pindah ke organik gitu ya? Akhirnya dia pindah ke organik, Gimana sapi sih? organik akhirnya atau gimana gitu? Oh gitu. Kayaknya sih aku sih stabil aja kalau tiba-tiba berbondong-bondong gitu. Enggak sih ya gitu ya. Itu kalau kasih itu lebih ke personal sih ya, kalau kayak gitu-gitu maksudnya orang akhirnya yang aku bilang tadi dia personal akhirnya dia menghubungi ya gitu. Jadi bukan yang massal gitu. Orang mungkin masih berpikir aduh gimana ya. Banyak soalnya sekarang orang masih berpikir stereotipnya tuh kalau organik tuh pasti makanan rasanya aneh. Terus karena namanya sehat, terus kayaknya harganya melambung jauh tinggi banget gitu, karena mereka belum coba, terus mereka belum pernah tahu gitu, dan nggak mau tahu sepertinya gitu kan. Kalau udah dapet infonya baru mereka baru mereka coba makanan organik gitu. Pokoknya usaha organik tuh nggak mudah banget deh. Aku bener-bener kayak yang pelanggan-pelanggan aku gitu kan di WhatsApp, aku bener-bener halo ibu apa kabar, hari ini mau pesan makan organik gak gitu kan, hari ini oh boleh Meli gitu kan. Biasanya tuh mereka tuh bener-bener mesti aku sapa. Nah itu bukan karena aku di kuliner aja, tapi di usaha organik yang mentahan aku di toko pun emang mereka tuh nggak mesti disapa. Kayaknya model pasarnya begitu deh, modelnya gitu, karakternya gitu. Aku ya gitu. Nggak ada plan bikin restoran, Mel? Restoran pengen buka restoran gitu ya, tapi kayaknya untuk yang besar aku banyak berpikir panjang. Kenapa berpikir panjang udah Henry? Karena yang aku bilang tadi, dengan keterbatasan panen itu jangan sampai aku dihujat banyak orang. Meli gue pakai makan ini di restoran kok nggak ada ini gitu. Jadi benar-benar kayaknya mesti ada edukasi lagi. Karena aku pernah loh kejadian udah Henry, ini kejadian banget. Kira-kira kejadian itu 10 tahun yang lalu kan, 2021 ya. Tahun yang lalu lah, kira-kira 2011 ya berarti kan. Jadi aku tuh yang baru buka organik itu, toko organik kan ada beberapa restoran yang memang menggunakan organik. Dan mereka tuh punya chef dong yang menentukan apa yang harus mereka pesan buat masakannya. Aku didatengin dong sama chef tersebut ya. Begini, Bang Meli gimana sih? Aku pesen kangkung kok nggak ada? Ya karena nggak panen, nggak bisa. Kita harus masak. Ini benar-benar high demand banget, banyak banget penggemar kangkung di tempat aku nih organik. Ya habis gimana dong? Nggak bisa. Apa saya beli di tempat lain ya? Gitu. Maksudnya yang bukan organik. Pada saat itu kan susah cari organik kan. Saya ingat banget belum ada organik di mana-mana. Maksudnya supermarket paling ya berapa lah adanya gitu persediaannya, stoknya. Nah, padahal restoran tersebut tadinya pengen kontrak aku dengan budget yang luar biasa. Maksudnya bukan luar biasa, maksudnya ada uangnya lah gitu kan. Kalau kita kan sebagai orang pebisnis kan biasanya aduh ada uangnya nih, oke nih gitu kan. Aku pikir gini, aduh kalau aku kan jadi ada beban moral ya, kalau udah gitu aku udah tanggung jawab moral lah. Maksud aku kalau aku tiba-tiba terus aku namanya mau disebut karena ini diambil dari si Meli, terus mau dipakein iklan lah gitu kan, maksudnya di spanduk segala macam. Aku begini dengan fotonya, dengan gambar pose ala-ala gitu ya. Terus dengan foto aku dengan organik, tiba-tiba tuh restoran tersebut ngambil dari pasar yang bukan organik, kan kena di aku kan. Jadi aku benar-benar mesti hati-hati banget deh udah Henry. Jadi benar-benar luar biasa gitu, nggak semudah itu bisnis di situ gitu. Apalagi yang ada nama aku kan gitu, luar biasa. Jadi banyak berpikir panjang aku. Jadi aku dari sini dulu lah gitu, dari si online-nya aja itu juga sudah luar biasa. Aku terima kasih banget Tuhan, aku dikasih kesempatan untuk bikin orang sehat gitu kan, ngebantu petani juga gitulah. Dan untuk Indonesia, untuk kuliner organik, makanan tumbuhan organik, emang Meli lah kayaknya orang lebih kenal. Walaupun yang lain juga ada, tapi Meli lebih lah. Iya ya, padahal tuh aku pikir senior aku sebelumnya pada banyak banget gitu kan. Aku belajar banyak banget ya. Mungkin aku dibantu oleh media juga gitu. Makanya tuh aku sampai saat ini masih
ada tanggung jawab, mesti hati-hati banget. Ada yang nawarin organik, ada yang ini apa segalanya, ada ini segala macam. Aku benar-benar hati-hati banget gitu. Dalam jualan pun gitu, gak boleh apa namanya, gak boleh apa istilahnya tuh hantam promo. Jadi belum aku pikirin banget, oh nggak ada ini. Kalau orang kesel nggak apa-apa lah, masakan aku tiba-tiba nggak masak hari ini. Yang penting aku udah edukasi mereka gitu lah. Nah, dengan stok yang bisa dibilang tidak pasti tadi, akhirnya tidak bisa terima order buat wedding, buat party, nggak bisa dong? Yang kuantiti iya, banyak. makanya aku ditawarin. Betul banget, aku banyak ditawarin sama orang, mau ini gini deh. Paling aku bisa untuk private wedding ya, atau private party yang 100 orang aja cukup. 100 orang aja, jangan banyak-banyak ya. Itu juga aku mikir banyak sih 100 orang. Berarti kalau 100 orang aku mesti bertahap tuh panennya. Senin panen, Selasa ini mungkin, atau aku bisa bilang ke mereka, ke orang weddingnya, nggak bisa yang ribuan lah, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang. Dan mesti mikirin juga stok yang reguler, yang standar biasa ini ya. Selain yang misalkan ada orderan yang spesial tadi gitu loh. Bener banget. Ya, itu masih agak kalau mau ribuan agak sulit banget ya. Ntar tiba-tiba mereka gini, ntar yang apa namanya, yang orang usaha organik yang lain atau petani yang lain sih dapat dari mana nih bisa dapat sebanyak ini, dicurigain tak ada. Karena emang keadaannya kondisinya curigai bukan organik ya. Aku bisa dapat sebanyak itu, bisa ribuan gitu kan. Kalau ratusan masih bisa, udah handle. Jadi aku bisa ambil dari petani ini, apa ya sih, petani organik yang dari Ciwidey, dari Cianjur gitu kan, misalnya gitu. Nah, ngomong-ngomong sayuran tadi, Mel, kadang-kadang efek cuaca hingga mutunya ngaruh. Gimana tuh dengan orderan? Iya, bener banget. Mutunya, maksudnya tuh mutu gimana? Misalnya gini, efek cuaca mungkin kurang hujan, akhirnya mutu wortelnya nggak bagus. Oh iya. Atau sebaliknya gitu loh. Kalau masalah organik mah jaminan mutu. Mau hujan mau apa, cuma mesti gini ya. Mungkin dari hasil panen kali balik lagi. Aja paling itu aku bilang. Jadi organik itu fluktuasinya bukan harga ya. Jadi organik tuh mau lebaran kek, mau natalan kek, mau apa kek, mau ini nggak masalah. Tapi kalau udah mulai ada harga jalan, harga tol naik, bensin naik, kan itu distribusi pasti organik naik gitu. Jadi jadi masalah hujan, masalah apa, kualitas tuh tetap nomor 1, organik tetap oke-oke aja. Cuman paling apa namanya, hasil panennya. Jadi si wortel misalnya musim kemarau nih kan, wortel itu butuh air yang banyak, paling jadinya sudah diplasiran kurus-kurus gitu. Si tomat musim hujan pasti hancur, daun bayam, daun-daunan kayak gitu, sayuran hancur paling gitu. Jadi panennya cuma sedikit. Ya kemarin, sekarang ini aku mau panen bayam nggak bisa deh, susah. Aku mau bikin pecel kan, bayam susah banget dapat bayamnya dikit terus gitu. Paling itu aja kalau masalah apa rasa seperti itu enggak. Berarti ada ngaruhnya tapi nggak parah ya? Lumayan bisa parah kalau hasil panen ya. Kalau hasil panen ya. Kalau hasil panen pasti parah. Mel kan juga jual jus ya, Mel? Jus, iya, aku jual jus kale sama nanas gitu kan. Jadi aku jual kale organik. Nah itu kemarin kadang-kadang gini, pelanggan misalnya aku nih hari malam ini, Mel besok mau kale dong ya, besok nggak panen gitu. Aku paling bilangnya gitu, emang nggak panen kan gitu kan, paling nanti panennya baru hari Kamis gitu kan, mereka nunggu gitu aja sih. Jadi berarti nggak diokein aja ntar gua nakalin, nggak mungkin ya? Bang, gila aja, enggak lah, pasti mereka juga kalau misalnya mereka nggak tahu ya rezeki aku lah paling gitu. Untuk takarannya kayak Mel, takaran makanannya setiap organik, setiap menu pasti sama karena pengaruh mutu sayur atau gimana? Gini, pengaruh kalau takaran yang kurus hingga mungkin kuantitinya dikurangi atau mungkin ada bahan-bahan yang dikurangi atau gimana gitu? Enggak? Oh enggak, kalau misalnya emang wortel lagi kecil-kecil, aku ya udah terima aja kecil-kecil. Paling aku bikin ya nanti dari potongan aja sih, dari tekstur pas masak sop. Misalnya tadinya sop potongannya segini, aku lebarin karena kan kurus-kurus gitu kan. Terus apa lagi ya?
Ya paling gitu sih, dan untuk porsinya itu kebetulan kan aku emang udah terlanjur makanan sehat. Jadi tuh Ya, aku juga punya temen-temen tuh ahli gizi kan gitu kan. aha, Ahli nutrisi lah. Jadi aku tanya nih kalau kayak gini gimana? Oh Mel, sayur tuh bagusan per orang misalnya 100 gram sekali makan. Nah kan ya mereka salah sendiri kalau sekali mereka cuma pesan siang aja kan, kalau ada kan sebenarnya kan mereka harus makan buah juga, ada sayur lagi. Jadi tuh bener-bener aku udah atur gitu. Kayak ayam tuh per potong gitu kan, misalnya 70 gram. Jadi aku udah tahu tuh segitu-gitu, udah aku ditimbang makanya. Jadi aku nggak suka kayak nasi nih. Aku nggak pernah ngasih sampai nasi kalau nasi putih ternyata tuh setiap manusia tuh yang standarnya ya, kalau aha, kecuali aha. aktivitas tinggi yang orang yang standar Cetakan aja lah gitu kan, aktivitasnya satu cup gitu. nah, itu aku timbang, ada timbangannya 150 gram. Kalau nasi merah 100 sampai 120, tergantung. Kalau laki biasanya mau nambah, kalau perempuan aduh ini banyak banget nasi putihnya 150 gram gitu. Padahal kalau di luaran, aku tuh kalau lagi di luaran iseng nih ada makanan gini, aku coba beli nasi, aku timbang 250. Pantesan orang kalau makan di luar badannya pada megar-megar gitu. Ya nggak salah karena porsinya melebihi yang seharusnya kita makan gitu. Aku kok ya begitulah, jadi aku benar-benar aku timbang tuh gitu, aku udah tahu. Oke. Nah, Mel, selain sayur kan ini juga ada yang dari hewan tuh organik. Ada ikan, Oh, ada apa lagi Mel? ada ikan, sekarang ada ikan lele karena tuh dari apa dari dosen IPB menemukan caranya membuat ikan lele organik ini. Nah Terus Mel, ikan nila ngomong lele anak gue organik. jadi kepikiran ingat anak deh Mel. Tadinya anak doyan Apa? lele, cuma pernah dengar cerita yang gak bagus tentang lele, akhirnya anak pada gak doyan lele. Nah gimana dengan lele organiknya Meli? Nah, ikan, ya aku juga tahu tuh ikan lele. Aku juga pernah makan ikan lele tahu sebelumnya. Ngeri dengan ceritanya kan. Sangat-sangat ngeri banget Jadi kayak ada gitu kan ponakan ke rumah, ceritanya lebih serem lagi Mel. Iya kan semua pada makanya nggak jadi berani makan ikan lele. nila ini. Nah, mungkin boleh buka kan zaman sekarang udah kita mau informasikan ada yang namanya Biofah. Jadi tulisannya BIOFACH. Jadi di Biofah ini IPB yang temuin ya ini ya. Dia bikin di dalam satu wadah gitu ya, wadah gitu. Wadahnya ternyata pas aku mau bikin mahal juga ya, Bo, gitu kan. Wadah gitu. Nah, dia tuh disediakan di situ ada namanya tuh bukan gangga ya, apa sih? Kayak rumput-rumput gitu. Nah, dia ada kandungan ini tinggi banget proteinnya gitu. Jadi dia makan di situ, ada dari tumbuh-tumbuhan di situ. Terus kalau petani-petani organik biasanya mereka juga memberikan ikan nilainya itu dari sayur-sayuran yang ada di kebun organik. Jadi rasanya tuh biasanya lebih, kata orang sih lebih manis gitu kan, makanya lebih aman lah gitu. Jadi ikan lele tuh beda sama yang diternak sama yang di luaran gitu kan, ada kotoran-kotoran, ini sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar semua tuh dari nabati, dari tumbuhan. Serem bayangin. Dari tumbuhan semuanya. Lele Ini yang kalau dari kita Meli, makanya apa sih si ikan tadi? Nah itu dari tumbuh-tumbuhan itu. Jadi dari apa namanya, dari tumbuh-tumbuhan yang ada gitu, maksudnya kayak Kangkung, dari pohon kangkung, atau pohonnya dari kangkung. rumput bukan kangkung juga sih, maksudnya dari tanaman-tanaman gitu. Jadi apa namanya, aku harus buka ada di Biofah itu. Jadi bisa dibuka oleh semua nih ada di YouTube ini, namanya BIOFACH. Jadi Biofah namanya tuh. Jadi itu teknologi. Jadi itu benar-benar semuanya dari istilahnya dari tanam-tanaman lah, dari rumput-rumput, dari apa tumbuhan maksudnya gitu semuanya. Jadi masih aman lah pokoknya gitu dikonsumsi. Berarti bukan lele yang seperti ceritanya serem banget dah. Ayam, kalau ayam makannya apa ayam tadi? Bukan pelet ya? Kalau ayam apa? Bukan. Kalau ayam kan makannya jamu-jamuan, dikasih temulawak, dikasih kunyit. Jadi temulawak itu fungsinya untuk staminanya si ayam. Kayak manusia aja. Imunnya. Jadi benar-benar ya? apa yang mereka makan tuh buat imun. Jadi kalau kunyit tuh buat anti flu burung, gitu-gitu. Jadi bayangin, mereka aja si hewannya itu yang kita konsumsi itu makannya sehat ya, berarti ke tubuh kita juga sehat gitu. Terus untuk hewan apa lagi Mel? Ayam, lele. Terus ikan juga dari ikan dori nih. Aku lagi sambil buka nih jadinya nih sih. Oke. Bisa dibuka. Nanti
kita tulis Penasaran di Melele situ tadi ya. tulisannya. Tuh budaya biofark namanya, pokoknya gitu. Mel, ntar linknya kirim ke aku, Mel. Nanti informasi. Linknya Boleh, tolong kirim nggak? Apa? Mel, udah panjang ngobrol tentang kuliner. Punya suka duka apa? Dukanya, banyak banget ya. Dukanya dimarahin orang karena mereka mau makan apa atau mau Nggak ada. mau beli makan ada gitu kan. Terus aku juga pusing tiba-tiba mendadak dari petani nggak ada gitu, jadi harus masak apa gitu kan. Terus apalagi ya, terus keterbatasan juga bahan-bahannya, jadi benar-benar muter otak mesti masak apa nih gitu kan. Kan kalau yang organik semuanya ada kan gitu kan, bahan makanan gitu. Jadi benar-benar ya itulah, kadang-kadang aku juga bosan, aduh masak apa lagi ya gitu kan. Ya udah gitu, jadi paling aku tanya banyak orang, lagi pengen suka makan apa nih gitu-gitu ya. Terus apa lagi ya, dan juga dilema juga mau bikin harga. Sebenarnya tuh kalau aku bikin harga harusnya tuh udah ratusan ribu, cuman kalau aku 200 ribu siapa mau beli gitu kan. Nah akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa ya untuk sedikit, tapi yang penting orang bisa tahu nih gimana makan sehat atau merasakan makan sehat gitu kan. Ya gitulah. Kalau ngomong sukanya, selain pembayaran lancar, ujian pastinya ya. Apa lancar, sorry? Pembayaran lancar, omset bagus. Ada lagi. Pembayaran lancar apa nih? Jangan salah, ada juga. Aduh, masalah pembayaran. Ada juga kredit macet. Kredit macet. Aduh, sampai pusing deh. Kadang-kadang kan aku juga penagihan kan kadang-kadang nanti ya belum gitu kan, nanti setelah aku setelah nyampe barang ada juga sampai berbulan-bulan, kok lama banget gitu kan. Aduh, pusing deh pada. Ya udah gitulah. Terus apalagi tadi ya, tagihan, omset nyampe target, aman, happy lah ya. Omset aman ya, pokoknya gitu. Mesti rajin-rajin menyapa ibu-ibu ya. Bu mau masak organik gitu ya, pokoknya gitulah. Nah ngomong-ngomong itu Meli kerjaan sendiri, bener? Iya benar, jadi sebenarnya aku sempat dibantu juga sama kakakku, sama mama juga. Cuman kan mereka ternyata sibuk banget kan, kakakku di toko organik, mamaku juga udah berumur gitu kan. Ya udah akhirnya aku kerjain. Nah itu balik lagi karena sebenarnya memang aku tuh emang senang makan. Diawali dari senang makan, akhirnya aku harus masak biar aku bisa makan selera aku yang aku mau, dan mau nambah kapanpun terserah deh, dan makannya sehat kan gitu. Ya udah, dan keluarga juga mesti makan. Jadi pagi-pagi aku bangun 3:30, aku siapin semuanya, terus aku masak, udah deh anak-anak makan, jualan deh tuh. Orang-orang pesen, kirim deh, udah selesai. Seperti itu. Pokoknya prinsip aku tuh seneng, emang aku harus manfaat dengan orang banyak ya aku harus lakukan gitu aku. Seperti itu. Nah, sibuknya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu jatah suami. Tiap hari jatah. Apa bukan begitu ceritanya. Apa tuh maksudnya? Ya kan Senin sampai Jumat kan full tuh sama kulineran. Sabtu Minggu kan terima order. Oh, sama keluarga maksudnya? Sama keluarga. Ya jatah suami lah. Oh iya. Suami dan anak-anak. Iya, Sabtu Minggu kita saatnya jajan-jajan gitu kan. Gitu. Shopping lah ya. Shopping, cobain makan sana sini. Oh, ini makanan ini, terus anakku gini. Ya itu sambil ngecek menu-menu juga di luaran kan gitu kan. Oh, Ma, ada makanan ini enak kok, aku cobain. Oh, ini pasti bener. Oh, pakai ini aku coba di rumah gitu. Jadi referensi aku juga kan, kadang-kadang Minggu mau makan apa lagi ya? Masak apa lagi ya? Gitu kan. Ya, memang perlu survei-survei juga sih Mel gitu-gituan ya. Bener banget. Dan aku gini, karena aku gini ke anak-anak sama suami, ya Allah, harga segini dengan porsi makan segini kayak makanan kita ya, kok harganya 5.500 tapi bukan paling gitu. Ya udahlah, tapi ya seperti itu. Tapi aku tetap aja segitu juga kan, gitu nggak jadi tiba-tiba naik apa enggak lah gitu. Meli selain usaha kuliner kan kita juga punya toko sayuran tuh. Betul. Masih jalan nggak? Betul. Masih. Dengan pandemi gini gimana? Amin, masih jalan. Gimana ya? Masih jalan, ya. masih oke. Jadi stabil karena aku bilang tadi, karena kan mungkin orang memang butuh makan dan apalagi hidup sehat zaman saat ini. Jadi tetap aja orang terus belanja rutin gitu.
Nah, kalau kulineran Meli, ada musimannya nggak sih? Masih gini, di bulan ini high season, omset bagus, bulan ini low season, omset jelek, ada nggak sih? Sebenarnya harusnya kalau organik tuh kalau lagi musim liburan tuh bubar tuh sebenarnya, jarang yang orang pesan. Gitu. Dari yang mentakan atau kuliner. Jadi kan mereka mungkin pasarnya mereka kalau udah liburan ya udah libur-libur nggak di rumah gitu kan mereka kan prinsipnya gitu kan gitu. Tapi kalau karena sekarang pandemik mereka nggak bisa kemana-mana akhirnya ya jadi ke akunnya jadi beruntung gitu kan, jadi mereka tetap pesan makanan gitu. Tetap ada seasonnya juga ya berarti ya? Ada hal daun juga ya? Daun banget kalau lagi gitu sama ya gitu aku harus terus mengingatkan baik yang mentahan atau yang si kuliner tetap ingetin Bu makan sehat ya, makanya aku kadang-kadang suka kasih quote-quote ke mereka, maksudnya ada kadang-kadang mengingatkan mereka, hai udah jajan loh, ikutin status WhatsApp aku ya, udah jajan loh Sabtu Minggu tetap makan sehat ya Senin sampai Jumat, jadi aku tetap harus mengingatkan mereka lah gitu seperti itu. Dan aku suka baca WhatsApp itu kadang suka ada pakai videoan juga kan? Oh iya pagi-pagi. Openingnya Meli yang bla bla bla, aduh suka banget. Iya, jadi aku begini kadang-kadang gini pagi-pagi nih ibu-ibu, kadang-kadang suka ada yang WhatsApp aku juga loh sampai tengah malam ibu-ibu, Meli pesen dong buat besok segala macam, jadi aku pagi-pagi banyak banget nih pesanan gitu kan, ada apa pesan ya udah pagi-pagi aku sapalah mereka gitu, ternyata mereka lumayan membuat mereka jadi itu ya terpanggil untuk memesan juga ternyata gitu kan. Habis bingung mau ngapain lagi nih cara untuk promosinya gitu mereka gitu. Kalau satu Oke, Meli makasih ngobrolnya. Boleh iya. Oke, thank you banget. Udah Henry ya. Biar rame omsetnya. Ditunggu kabar bagusnya, omset bagusnya, menu barunya. Betul, ditunggu pesanannya juga. Salam untuk keluarga juga. Sehat selalu. Oke, salam buat Sami anak-anak, sehat terus ya Mel. Thank you, bye. Ya, thank you. Termino que ver, Cuba no Cuba, Beco, Cuba no